Oke ya. Ketika bicara waste itu apa aja sih teman-teman? Waste itu apa sih? Apa sih dikatakan waste gitu? Coba. Hah? Waiting. Oke. Apa? Overproduksi waste juga. Apa lagi? Transportation, motion. Gitu. Sebenarnya kita ke kantor ini waste loh ketika bilang transportasi. Sepanjang kita bisa efektif efisien di WFH. Ini waste nih di sini. Ya nggak? Waste waktu dari rumah ke sini 1,5 jam. Balik lagi 1,5 jam, 3 jam. Ya. Bekasi. Terus ternyata apa tuh? Yang ditungguin nggak datang misalnya. Jadi lebih lama lagi gitu. Jadi itu sebenarnya kalau bicara ini adalah waste, tapi avoidable atau enggak gitu. Ternyata enggak, ada saatnya bisa di avoidable, ada unavoidable yang harus ke kantor ya. Gitu. Tapi syaratnya adalah tetap goalnya tercapai ya. Bukan dipakai ini sebagai reasoningnya aja, tapi goalnya nggak tercapai gitu. Oke, ini waste. Nah tadi udah disebutkan ya, gue cepat aja. Waste itu ini ada judulnya serem juga ya, The 7 Deadly Waste. Gitu ya. Waste yang mematikan. Satu dari people, proses sama produk. People itu ada motion, ya. Aduh, kok. Nah. Nih, motion ya, dari people, gerakan people. Coba nih, di tempat duduk kita, yang tadinya harus proses dari sini ke sini, ada nggak? Satunya di sana pojok, harus nganterin dokumen ke sana. Ada kok. Kalau ada, ini di checklist, ini subjek untuk itu juga. Kan waste nih. Iya, betul. Siapa tahu pas lagi ganti-ganti restructuring, yang tadinya AP jadi AR, jadinya yang tadinya udah sebelah udah bagus ternyata, tapi ini nggak pindah, ini kan waste, pindah-pindah. Ya, termasuk di pabrik juga gitu. Kalau nggak jadi ngangkat-ngangkat barangnya jadi jauh, rusak, potensi rusak dan segala macamnya, gitu. Kemudian apa namanya? Ini apa nih? Switching between computers. Nah, kayak kita bicara apa namanya? Suka nih kan? Share presentasi misalnya. Ini aja juga ketika bukan contoh dengan laptop baru kemudian starting lagi segala macam, itu bagian dari waste juga kan. Jadi banyak yang kita lakukan adalah sebenarnya waste, tapi kita ngerasa maklum lah gitu. Sebenarnya itu waste gitu. Nah, nanti sambil dilihat di kita gitu ya, apakah terkait dengan tadi motionnya, kemudian waiting gitu ya. Kalau bicara sekarang gini, approval kira-kira memang sudah cepat atau banyak menunggu misalnya, menunggu sesuatu yang tidak ada value-nya gitu. Kan bangga aja, gue sibuk jadi kalau ke tempat gue sehari sebelumnya, pada kerja 5 menit sudah selesai gitu. Jadi ini harus menjadi bareng-bareng ya. Kalau perlu, mungkin kadang yang approval juga nggak berasa. Kan bisa jadi ya open discussion bisa. Oh bisa nggak kalau misalnya ini lebih, kecuali karena saya harus review gini memang waktu itu yang dibutuhkan gitu. Ya. Karena ketika bicara waiting, atau nanti gini, kalau kamu ngajukan satu-satu, jadi gua terdisruptnya banyak. Bisa nggak sekaligus? Oke, dikumpulin di jam 10, sekaligus 10. Itu salah satu contohnya, dia lebih cepat. Ya. Kemudian,
Tadi overproduction. Jadi customer mintanya cuma 10, dibikinkan 1000. Sering terjadi nggak? Bahkan customer nggak minta dibikinkan juga gitu. Ya nggak, responnya harus ya di warehouse sampai 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu kan waste. Ya. Makanya kalau kita salah satunya adalah untuk mengurangi overproduction dengan sales operation planning, dengan demand planning. Itu pun sering meleset gitu. Jadi selalu improve gitu. Kemudian extra processing ya. Kalau butuhnya nasi goreng yang standar, yang nggak usah dikasih topping mozzarella, nggak usah dikasih topping sosis, telur dadar, gitu ya. Kecuali dia mau bayar toppingnya. Kalau dia harganya 20.000 standar, nasi goreng kampung misalnya, tanpa topping-topping 20.000, dan dia bayar 20.000, terus pedagangnya ngasih mozzarella, smoked beef, apa gitu, macam-macam tambahin terus. Itu adalah waste juga, kecuali dia memang harganya jadi 30.000. Itu ada value added. Jelas ya? Sama-sama, apakah boleh? Enggak? Boleh, tapi ada value-nya bagi customer. Wujud dari value itu apa? Customer mau bayar. Gitu. Jadi kalau customer minta plasterboard yang 9 mili, jangan dikasih Firestop. Customer mau nggak? Pasti mau, karena lebih keren. Tapi customer mau bayar lebihnya nggak? Enggak. Ini nggak usah dikasih. Gitu. Atau kalau kita mau lebih sedikit challenge, kompon misalnya. Customer mau kompon kita, bagnya bagus banget, the best, one of the best. Tapi customer mau bayar bag yang luxury itu enggak? Gitu. Kalau mau, itu value added bagnya. Tapi kalau enggak, setelah itu gue sobek ini, setelah itu dan gue nggak mau bayar, plus misalnya, mungkin saat dulu terkenal bagnya inilah jauh di bawah kita. Tapi dia misalnya volumenya lebih ini. Nah itu perlu penelitian lagi, apakah bag itu menjadi value added atau enggak gitu. Kalau enggak, kenapa nggak diturunin aja? Karena customer nggak mau bayar lebih mahal. Gitu. Ya, kalau challenge gini nanti komersial sensitif. Pasti barangnya ada. Iya, kadang itu apa namanya? Nggak ada. Kalau saya biasanya mencari dengan bahasa, apakah ini C2C, critical to customer gitu ya. Bahasa agak keren gitu. Padahal kalau ini yakin nih gitu kan, cuman apakah ini critical to customer? Gitu. Cuma karena areanya beda, kadang ngejarnya nggak Y-nya nggak banyak, cukup 2, 1 itu cukup. Ya, ini setiap proses kita pastikan ada added value-nya. Karena apa tadi? Selain cost-nya tambah, terus biaya dan waktunya juga lebih banyak dan nggak dihargai lagi, gitu. Oke ya, ini terkait dengan proses. Kemudian defect ya, cost defect itu banyak sekali. Untuk rework, inventory banyak ya, di miliaran tuh, di kita aja slow moving ada 5 miliar kayaknya ya. Nah itu PR-nya kita gitu. Jadi tapi kadang ya membalancing antara pengen selalu ada tapi efisien, ya kadang itu dinamika yang tidak mudah kita seperti teori ini nih, kita jalan gini-gini tapi oke, butuh gitu ya, gitu. Terus kemudian tadi transportasi nih kayak waste kita apa, misalnya kita terjadi nih dengan Gresik 2 gasnya cuma 61%, otomatis kurang kan? Kita switching dari Cilegon, itu waste itu. Another ratusan juta juga gitu. Cuman itu unavoidable karena dari gas PGN-nya memang nggak ada. Tapi kalau itu terjadi gara-gara unbalance supply demand, itu yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa? Dengan SNOP itu. Ya, kalau internal proses yang itu
kita oke, sekali-kali switching tapi cukup sekali ini gitu. Besok udah haram nih hukumnya gitu. Jadi kalau itu terjadi lagi ya berarti memang kita tidak fokus ke value added. Clear ya? Jadi ada yang avoidable, unavoidable. Kemudian apa namanya terkait dengan apa ini? Unskill or lower skill job, ya. Jadi orang pinter itu cuma ngerjain yang apa namanya? Dia sebenarnya bisa mobil nih, misalnya dia bisa lari 100 km, dia suruh cuman lari 10 km. Dia bisa ngerjain apa namanya 10 level, cuman suruh ngerjain 1 2. Itu waste juga tuh. Ya. Jadi waste itu macam-macam ya, teman-teman. Ya ini ketika ingat waste ini, sebenarnya base-nya adalah di sini. Kita tahu waste, kemudian kita tahu value added. Di proses kita ini coba, proses procure to pay itu kan panjang nih. Ada waiting-nya, ada extra proses misalnya, ada defect-nya, salah, typo itu kan ada ya. Gimana biar nggak typo banyak? Ya, misalnya dulu kita kaitkan ya, dulu itu transporter itu manual, ya. Fitri masih ingat tuh. Udah gitu tahu sendiri dokumen transporter itu sampai pulau mana, balik lagi dibawa sopir, mungkin untuk apa namanya bantal untuk apa gitu ya. Sampai buluk-bulukan itu udah punya banyak banget, ya nggak? Seperti itu. Input surat jalan, dan itu manual gitu. Gua dulu paling males kalau perlu pakai masker jam saat itu. Udah gitu, manual juga input di GD-nya. Per DD dan nggak ada trackingnya, salah bener nggak ngerti. Kadang Bismillah gitu doang. Karena apa? Dia, kalau saya sebagai transporter yang pintar tahu prosesnya sini saat itu, gue tes aja dengan DD yang asli lagi, ditagih, nggak bisa ngunci di GDI-nya. Bener-bener, akhirnya dulu kita sampling, ternyata bener ada yang double charge gitu. Akhirnya kita create TMS kan, Transport Management System. Jadi tidak sempurna add-on, tapi daripada nggak ada, ternyata lama-lama improve ya, ada 99%, 1%. Jadi sekarang hampir nggak akan terjadi double payment gitu. Karena kalau sudah ngunci di DD-nya, udah nggak mau di print ulang pun, kalau dulu fasilitasnya emang nggak ada. Apakah bagian payment tidak bekerja sangat keras gitu, mungkin lebih keras lagi dari sekarang. Tapi apakah waste-nya terjadi? Yaitu tadi double payment, karena emang nggak ke-track dan tool-nya nggak ada. Gitu. Terus setelah 2 tahun baru berhasil untuk kita lakukan itu. Ya, jadi ini contoh ya di proses kita gitu. Apakah saat ini proses yang ini sudah sempurna? Nggak tahu, sempurna belum Bu Selvi? Proses yang lain lah gitu ya. Kita selalu improve gitu ya. Artinya proses sekarang seperti apa gitu. Nah, ini contoh untuk kan kalau dengan sharing ini teman-teman, oh iya bener ya, gua akan cari proses yang lain deh, gitu. Oke, apalagi clear sampai sini. Jadi dengan kita identifying waste itu udah first step untuk value creation. Tanpa kita tahu waste, ya mau ngilangin apanya? Gitu, kita mau ngilangin waste-nya di mana? Nggak ngerti. Ya nggak ngerti kamu dihilangin gitu. Tapi kalau teman-teman bisa menerangkan nih, misalnya ada ada ide, Bella ada ide gitu ya, gua ada ide gini-gini, ngilangin waste. Tapi supervisor nggak pernah waste-nya apa? Identify waste-nya, oh iya waste, setuju. Ya,
Nanti ke Bu Sevi pun kita akan hilangin base-nya apa? Oh ya setuju. Jadi teman-teman, propose project yang possibility-nya untuk ditolak tuh 0%. Gimana caranya? Ya identify waste, bikin value. Nggak mungkin Bu Sevi nolak. Kalau nolak nanti tempat saya. Ya nggak? Siapapun itu deh. Gitu. Sepanjang apa namanya? Lagi sehat pasti di approve. Kecuali udah ada sentimen pribadi. Pokoknya kalau safety yang propose tolak. Misalnya, ya kan? Jadi clear ya. Jadi maksudnya dengan insight seperti ini teman-teman bahasanya sama nih. Nggak engkel-engkelan. Engkel-engkelan itu apa, Riz? Otot-ototan. Otot-ototan. Otot-ototan apa bahasanya? Debat. Debat yang nggak ada penyelesaian dan bukan speak by data gitu, speak by data. Udah lama nggak keluar speak by data. Jadi itu ya. Siapapun, jadi ini ya berapa sih? Lewat ya? Oh, belum. Selama. Oke. Maksudnya biar lama, biar cepet ya. Oke ya. Ini tadi kita udah cerita mau ke restoran, telepon dulu, ya kan? Daripada ngantri segala macam gitu ya. Kalau perlu, Bu, yang promo apa di situ? Pakai kartu apa? Kartu kredit apa? BCA misalnya. Ya kita bawa BCA, siapa tahu pas kita nggak edit, wah BCA 20% nih. Starbucks biasanya berapa persen? 20% misalnya. Anak saya aja gitu. Starbucks pinjam dong sama mamanya. Bawa kartu biar dapat diskon tujuan. Anak kecil aja gitu ya. Mungkin karena banyak kan returning bapaknya ya. Terus misalnya ke pasar, ibu-ibu yakin udah bisa praktek juga kan? Kalau di sini ada tomat, nanti di sini apa namanya cabai, sini daging, udah ngeflow gitu. Jangan sampai kesini ke sono, oh ketinggalan sini lagi, sono lagi. Itu kan waste kan? Kalau passion gimana itu? Hah? Ke pasar jalan-jalan. Bapaknya ini. Kalau passion itu berarti ada value added-nya, yaitu sebuah Sehat. happiness. Passion kan happiness kan. Terus dia ternyata mau olahraga, gimana caranya? Ya udah kesini olahraga. Itu tetap activity yang dilakukan sama, tapi ada value sama non value itu enggak? Kalau by design ini kan values. Makin bingung ya. jadi ke pasar pun kan bisa. Jadi nanti gini teman-teman ya. VSM itu kan kalau baca buku tebel gitu ya. Kalau mau nanti saya sharing, cuman saya baca itu apa ribet gitu kan. Jadi nanti kalau besok weekend ke pasar ingat VSM. Oh, mau praktek VSM. Nah. Terus nanti nih sore pulang anaknya pesen apa? Gue mau praktek VSM ah. Itu pasti ingat. Nanti kalau ditanya Pak Amdani, VSM, wah udah. Udah. Ya enggak? Jadi apa namanya? Semudah itu gitu. Gue pengen sesuatu yang komplit tuh, complicated tuh mudah kok gitu. Kayak kadang kalau finance kan kayak dibikin complicated biar yang dengerin bingung gitu kan. Apalagi yang non finance gitu ya. Apa sih finance sebenarnya cuma dapat kredit gitu aja kok bingung gitu ya. Ini apa namanya? Enggak, saya dulu fisika bingung banget setelah itu. Allah, jurusan fisika setelah itu tahu dapat kredit, udah mau dibelok-belokin ya, nggak lari kemana-mana gitu. Pasti balance gitu, ya kan? Jadi biarin juga VSM itu gampang gitu. Ini kalau belajar mungkin sebulan belum nemu konsep utamanya gitu ya. Jadi kemudian suka masak kan? Ya, tadi baru saya kopas tadi nih barusan jam 1 tadi. Apa nih biar nyambung semua. Ibu-ibu kalau masak kan misalnya sambil numis gitu dah.
apa tuh namanya, panci, kasih minyak, kan nggak ditungguin minyaknya sampai mendidih nggak kan? Sambil ini apa, tomat, bawang, cabai gitu kan, dia gini langsung masukin. Jadi itu mengurangi waste kan? Waste waktu, ya nggak? Tuh, motion, ya nggak? Kemudian inventory, kemudian kalau ini lama, ini gasnya lebih lama pakainya, ya kan? Oh, anaknya minta ini, mama gimana? Itu anaknya, belum bapaknya. Nah ini ibu-ibu ini banget kan. Jadi nanti pas di dapur juga. Jadi saya pengen pas di dapur langsung ingat VSM. VSM nih. Cepat nih waktunya. Hah? Nah, tanpa VSM pun ngerti. Iya. Ya nggak? Ya kan? Gitu. Apalagi kalau mau gampang, anaknya kecil-kecil 5. Daripada masing-masing minum ada 5 gelas, nyucinya 1 gelasnya bagi rame-rame. Ganti-gantian gitu. Masak baru semua. Iya, ini seneng banget ini. Oke ya, ini ingat ya. Sampai itu jangan ditungguin sampai mendidih baru gitu. Kalau perlu, kalau tunggunya banyak, langsung nyalain semua. Ini masak sayur, masak ini, udah selesai bareng-bareng. Jangan satu, anaknya udah teriak-teriak laparan. Oke. Ketika ini ada apa namanya, jembatan penyeberangan ya misalnya gitu ya, kita lewat di bawah gini, ini sebenarnya konsepnya lean, betul nggak? Ngurangin movement sana, tenaganya, waste waktu, energi, tapi nggak safety. Jadi safety first, baru lean. Nah, ke situ langsung nyebrang ke situ. Jadi ada rambu-rambunya. Ya, gitu. Maksudnya ketika mau lean, apa namanya? Kalau Bu Cindy, PSAK-nya nabrak nggak misalnya, atau SPAP kalau auditornya pas nggak gitu ya, atau teksnya peraturan terbarunya ini enggak gitu. Ini lean tapi kalau ketabrak nggak jadi lean, jadi waste gitu. Waste kalau masuk rumah sakit, tapi kalau terlanjur kan clear ya. Jadi VSM tuh gampang kan, mau masak ingat VSM, mau ke pasar, nanti ke restoran ke teman-teman bisa langsung VSM nih. Daripada nunggu, order dulu nih, pesen menu A, B, C, D, E jam sekian, ke situ udah langsung. Nanti kok udah pesen VSM. Oke ya. Kita pun juga Google Map, Google Map aja udah pakai VSM. Soalnya macet Pak, langsung disuruh ke sini. Soalnya 1 menit aja langsung disuruh ke sini, ya nggak? Ternyata gang buntu. Ya jadi maksudnya VSM pun juga harus tahu ilmunya gitu. Tapi fokus kita di sini. Oke ya. Kita di kantor ini apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ini semua sudah dilakukan di rumah, ini harus tinggal jalan nih. Jadi kayaknya bisa diganti nih, VSM meningkatkan kebahagiaan. Kalau di rumah, kalau ini cepet, anak-anak seneng, nunggunya nggak lama, bapaknya juga yang nungguin nggak kelamaan gitu kan. Kalau ke pasar, yang nungguin lebih cepat juga. Ternyata pas ini jalan-jalan ternyata dan nungguin lama gitu. Oke ya, cukup ya. Daily life, gampang kan? Apalagi ya VSM? Itu aja sebenarnya. Itu adalah tadi lean. Nah ini adalah value stream mapping ya.
Nah, value stream mapping tadi sudah kita singgung ya, teman-teman ya. Saya tercengang juga loh melihat data ini ya. Ternyata dari activity yang kita lakukan 100%, itu hanya 10% activity yang benar-benar pasti mengandung value added. 10%. Yang 20% no value but unavoidable. Ya memang harus dilakukan. Kalau gue mau ke tempatnya Fitri ya gue harus jalan. Gitu. Kalau mau ngantar dokumen masih unavoidable, kecuali nanti sudah ada kayak apa tuh karet berjalan gitu. Ya aku taruh sini aja dan jalan tempat Fitri. Kayak kalau di restoran Korea apa? Tersendiri nggak perlu dianterin, gitu. Oke. Dan 70% create no value and should be avoided. Ngeri ya? 70% yang kita lakukan adalah nggak ada value-nya. Kadang gila juga ya. Jadi selama ini orang yang udah paling efektif ternyata 70%. Iya juga ya. Kadang kalau merenung gitu ya. Waktu kita lah misalnya di rumah berapa jam jadi Facebooker gitu kan, Instagram, TikToker gitu kan. Yang kita lakukan untuk baca buku setahun 1 buku ada nggak? Ah, coba di sini tes. 1 tahun berapa buku? Hah? Buku ada Pak? Bukan online Pak, saya bacanya Pak. Oh tiap hari Pak baca buku muka. Apa buku muka? Facebook. Jadi bisa jadi bener loh, ya nggak? Kalau nggak nonton TV, kalau nggak drakor gitu kan? Mau apa? Mau startup apa Pak? Saya kadang karena di rumah banyak wanita, kadang kepo gitu. Suka drakor. Ini drakor harusnya dari ujung ke sini cepet ngapain? Misal ada yang nonton startup kan? Iya. Ngapain harus ketemu ini dulu, back saudaranya, ternyata dia saudaraan, bapaknya gini. Itu gara-gara kemarin COVID, Isoma jadi nonton itu. Cuman pernah, itu aja setengah. Gitu. Bagian ya Pak? Karena terlalu konsep PSM itu melekat. Ini ngapain? Kadang gue cepet-cepetin gini. Ternyata itu buat wanita itu menariknya di situ. Makanya ini ngomongin startup bisnis, kok ada keluarganya, tadinya sama, tangganya lainnya, ternyata abang adik, terus ternyata bapaknya ini ngapain? Namanya drama nggak? Enggak. Terus tapi ada nggak? Drakor, coba deh. Langsung itu endingnya cepet dong Pak, nggak ada sensasinya. Iya. Karena aku pengen dapat setelah itu dapat cerita apa gitu loh. Itu baru setengah. Baru setengah belum kelas sih, masih. Setelah itu ya itu hikmahnya kemarin Isoman jadi. Sendirian dia sama analisis hal baru. Analisis hal baru. Gitu. Jadi ini contoh ya bisa jadi 70% ini beneran gitu. Jadi tadi apa yang 1 tahun 1 buku siapa? Di finance nih, PR Ibu Sevi. Kalau di supply chain minimal 12 buku 1 tahun. Karena ada bedah buku masing-masing dikasih PR satu di share. Minimum 12 buku, bisa kalau seminggu sebulan 2 kali. Ya berarti 24. Bukunya harus Terelia, temannya dia. Oh dia pencipta Terelia. Temannya. Terelia cewek cowok? Cowok. Oh. Bapak udah bilang. Ya, jadi ini menggugah kita kembali ya.
Ya inilah, kayaknya 70% itu ngeri kali gitu. Oke, tadi kita udah tahu customer, supplier ya. Customer itu siapa, supplier siapa. Kalau next customer, kalau supplier itu ya input yang menyediakan input, memberi input itu supplier. Kemudian customernya siapa, yang usernya gitu. Kalau misalnya tim AP gitu ya, sebagai supplier untuk treasury, untuk payment misalnya, atau reporting ya berarti buat siapa, usernya gitu. Biar nanti kita tahu flow-nya itu kita seperti apa gitu. Ini penting, customer dan supplier. Oke, tadi value added, non value added clear bahwa gampangnya gini tadi. Dalam nasi goreng tadi ya, biar ingat, sosis telur dadar akan jadi value added ketika memang dihargai sebagai value added oleh customer. Dengan cara apa? Dia dibayar. Kalau customer enggak mau, gue tambahin telur dadar 10 deh. Lu nambahin 10.000, enggak, gue nggak mau bayar. Gitu. Orang pun nggak butuh disuruh makan telur. Kalau dikasih, ya mau deh. Gitu. Ya, kalau non value ya apa namanya? Kita banyak melakukan, tapi sebenarnya tidak change ke apa? Critical to customer-nya juga. Gitu. Jadi your customer care about their specific product, not all your product. Makanya fokusnya ke customer. Itu ya. Clear, teman-teman? Ini mengingatkan kembali ya. Nih, identify your product from the customer end of the VSM, not from upstream process. Jadi ujungnya tetap end customer, jangan dari hulunya. Gue selalu gini-gini, udah subuh-subuh ternyata nggak dibutuhin sama Bu Sevi, gitu ya. Betul nggak? Gue produksi gini-gini, pokoknya keren, tapi ternyata customer nggak mau beli, gue nggak butuh. Itu kan waste juga kan? Kalau dulu bertanya engineer tuh sukanya gitu, bikin produk yang sempurna. Customer butuh nggak? Dibeli nggak? Gitu ya, jadi itu. Oke, jadi kita nanti ada project VSM, identify mau startnya dari mana, endnya dari mana. Kalau nggak pusing, banyak banget proses, jadi potong-potong aja. Kalau kita makan steak kan dipotong-potong, nggak langsung kayak gini. Bagaimana Bu Cindy cara makan gajah? Bisa nggak makan gajah? Dipotong-potong, bisa makan gajah. Kalau kita gue pengen ini proses di knof gini, proses knof tuh banyak banget, mau yang mana gitu, yang relate dan yang penting dengan sesuai dengan resourcesnya kita gitu. Oke, nah ini konsep ininya dulu ya. Jadi nanti ketika kita bicara, kalau kita bicara proses, ini kan dari beginning, start, sampai end ya, customer. Jadi end customer selalu, customernya siapa gitu. Tadi ingat ya, beli nasi goreng, yang pesen anaknya, end customer siapa? Anaknya di rumah. Anaknya butuh apa? Nasi goreng. Jangan sampai anaknya butuh nasi goreng, belinya steak. Ternyata bapaknya suka steak. End customernya kecewa sampai rumah gitu. Ya. Ini saya menggunakan bahasa yang paling sederhana gitu ya. Harusnya nanti keluar dari ruangan ini udah paham semua. Langsung ngejos nih, langsung proposal proyek ke Bu Sevi banyak. Oke ya. Jadi ini semua proses 1, 2, 3, 4, 5, apakah sampai 5? Nanti kita lihat. Kita pernah bikin VSM itu sampai ditempel keliling ini. Itu sayang loh, padahal udah gue kumpulin tuh. Di mana ya? Enggak, yang kertasnya. Kertasnya udah dibuang di gudang. Jadi ditempelin, artinya nggak cuma 5. Panjang. Prosesnya bisa 30-40 proses gitu. Tergantung, karena dulu langsung P2P gitu ya, proper to pay atau customer complaint atau apa gitu. Nah, jadi nanti proses itu akan di-define. Kita define dulu detailnya,
kemudian dijajarin. Kenapa 8 tahun yang lalu saya masih hafal? Karena dulu memang nggak duduk gini, suruh berdiri gini, tempel masih satu. Nih makanya stick tempelan. Proses 2 kayaknya ini ngapain gitu sih gitu kan. Seharian berdiri gini, sekali-kali duduk capek, tapi lama oh iya juga ya. Jadi akhirnya nggak ngantuk, semua orang jadi terlibat, fun gitu. Ya, kalau gini kan ada yang krip-krip dikit, apa namanya ngantuk colongan gitu kan. Nah, tadi ditempel prosesnya masing-masing, volumenya berapa, jumlah transaksinya, waktunya berapa, waitingnya berapa, segala macam. Untuk mengetahui bener nggak sih tadi proses kita itu memang selama itu, gitu, sebanyak itu. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, ini tadi yang saya bilang. Ini karena kalau saya baca-baca itu ya, asbabun nuzulnya itu adalah dari plant ya, dari pabrik. Maka misalnya nih berapa jumlah operatornya, berapa shift, berapa produk variannya, ya kan ini kan pabrik banget kan bahasanya kan. Working time-nya, produknya itu bisa first yield langsung sempurna tuh. Nah ini nanti kalau di back office otomatis kan beberapa nggak relevan kan. Nanti kita sesuaikan nih. Working time-nya berapa, ngerjain satu PO berapa, ngerjain satu invoice berapa, kemudian waiting-nya berapa lama, gitu ya. Ini dong, iya harus di ini, kalau perlu dijamin nih. Gua satu invoice dites nih 10 invoice rata-rata berapa jam, berapa menit. Kan di sini masing-masing clear detail ya. Oke, ini jadi kalau kita bicara key to suksesnya di sini adalah kritik, challenge, current, process. Makanya nggak boleh baper yang di challenge. Oh ini udah 10 tahun yang lalu top. Jawaban nomor 1 udah 10 tahun terbukti. Prosesnya pasti sempurna. Yakin? Iya gitu. Gue dulu pernah inget pas Pak Alawat banyak yang challenge VSM, tapi ketika merasakan nikmatnya, saya tuh semangat. Dulu misalnya kita SO setiap hari itu bisa 100 lah, hampir 80 sampai 100. Dan semua SO yang masuk itu pasti direview oleh SO manager. Kalau mereviewnya 1 menit 1 SO sampai 2 menit 1 SO, itu berapa kalau 100 SO? 100 menit. Kalau asumsinya itu adalah 1 menit gitu ya. Kalau dia 2 menit, 200 menit. Itu berapa jam? 1 menit itu berapa jam sih? 1 menit berapa jam? Kalau misalnya dia 1 SO itu 1 menit ya, per SO dulu kurang lebih 100 misalnya, itu kan berarti paling cepatnya 100 menit kan. Dia mungkin ya lagi ngantuk-ngantuk 1,5 menit deh, kali 100 160 menit. Itu identik dengan berapa jam sih? 1,4, 1,5 jam lah, ya kan? Ini berapa nih? 2 jam misalnya. Tiap hari puluhan tahun SO diperiksa. Gimana nggak yakin dengan sesungguhnya gitu kan? Ini udah puluhan tahun dan gue kerjakan gitu. Nanti di VSM ada tuh. Gue salah satu yang sangat inget tuh, zamannya Bu Vivi. Terus emang perlu? Pertanyaannya kan challenge dong, emang perlu Pak, gini nanti kalau salah. Oke. Perlu kalau salah gitu kan. Apakah ini perlu misalnya? Perlu nggak sih? Ya pasti perlu, kalau nggak lu ngapain udah puluhan tahun dipraktekin. Oke.
Kenapa perlu? Oh nanti takut ada yang kelewat salah gitu. Oke, why gitu kan? Salahnya berapa banyak? Berapa banyak nih salahnya? Oh, 2% sih. Oke. Berarti 98% udah oke kan? Iya. Terus 2% itu nanti ketangkep di proses selanjutnya enggak? Ketangkep sih, Pak. So, masih perlu nggak? Hah? Halo? Enggak. Dengan kita men-challenge diri kita, iya ya. 100 menit sampai 150 menit tiap hari gue lakukan puluhan tahun. Ya enggak? Itu kalau baca buku udah habis berapa itu satu perpustakaan udah habis tuh. Dan ini contoh real dan salah satu yang saya ceritakan tadi itu semuanya fact loh ya. Dan langsung kita ada improve what's next-nya. Akhirnya ketika gini, ya ini masih perlu. Iya Pak, nggak perlu. Jadi mulai ini kita sepakat nggak perlu ada alokasi waktu ini ya. Langsung yes, usernya gitu. Ini real nih. Ini salah satu yang apa namanya? Yang ini nih. Oh ya nanti setelah 3 peserta teraktif Bu Sevi yang pilih ya, lupa. Untuk hadiah Silver Queen. Oke, yang clear ya. Ini apa namanya? VSM relevansi dengan back office ya, finance gitu ya. Makanya kenapa tim procurement juga kita ikutkan adalah procure to pay itu kan nyambung gitu. Oke. Ini masih sama ya. Jadi lead time-nya, cycle time. Jadi kita challenge proses sekarang. Oke, tadi tahun depan mudah-mudahan nomor lembur dengan men-challenge seperti ini gitu. FCD. Apalagi oke. Ini kalau misalnya bicara proses ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara priority, sekarang pertanyaannya proses banyak, mana duluan nih yang mau diimprove misalnya. Kalau kita udah menemukan, oh ya ini perlu investasi IT, ini perlu ini perlu ini, yang mana dulu Pak gitu. Coba kalau ini ada kondisi kayak gini nih, impact-nya gede, tinggi. Kemudian kesulitannya adalah yang sono mudah, ini adalah difficult, sulit. Kalau harus memprioritaskan, mana duluan? Oh ya, Silver Queen. Hah? Kaizen 1. Nomor 2 Pak. Kaizen 2. Hah? 2. Oke, yang 2 siapa? Banyak banget. Coba ada yang bisa ngurutin nggak? 1, 2, 3, 4. Yang benar dapat 2 Silver Queen. 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Berapa Rip? Bentar. 2, 3, 4, 1. Ini nggak bisa dicoret gini ya? Boleh Pak. Boleh ya Pak. Coba ya si Arif. 2, 3, 4, 1. 1. Ada yang mencari lagi? Siapa lagi yang beda? Belum tentu bener loh. Challenge aja kok takut sih. Nanti VSM mencalon-calon gitu aja. 2, 3, 1, 4. Septi. 2. 3, 1, 4. Oke. Ayo. 2 Silver Queen. Dari Pak Siregar nih. Pak Siregar kalau dapat Pak Siregar dong. Dari Bu Sevi berarti. Ayo, yang beda.
Kombinasi masih banyak ini. 2134. Andri. 2. 134. Oh yang belum yang mana deh? Putar ya. 32 41. Siapa? Astuti. Gusti. 2 41. Ulang berarti 4 ya. Jangan naik. Siapa yang beruntung dengan 2 silver plate? Siapa ya? Gusti. 3 2 oh yes. Bener ya? Selamat dong. Kalau gitu tambahin bapia deh. Ini carinya di Jogja habis sampai ke Solo baru ketemu. Jadi idealnya adalah bahwa jadi kadang kita pas VSM itu ada yang membutuhkan cost gede karena perlu IT support, IT-nya berapa? 1 miliar. Oke, it's good. Tapi nanti jadi prioritas enggak gitu. Ternyata ada action yang dilakukan sederhana, tapi impact-nya juga besar. Oke, kita bisa langsung lakukan quick win itu, misalnya, ya kan? Sederhana tadi misalnya, dari 4 lembar copy tag invoice sama commercial invoice 8 jadiin cuman 2 gitu, itu kan udah langsung saving juga sederhana. Tinggal minta izin ke tag saat itu, tag office, suratin, kita sudah per hari ini, per kapan kita sudah ini langsung jadi nanti kalau project beneran saat itu sampai jumlah man hours itu juga dihitung gitu sebagai saving. Kemudian storage, tinta, kemudian paper dihitung untuk mengkuantifikasi benefitnya. Jadi tentunya adalah yang mudah, satu impactnya signifikan, gitu ya. Kalau misalnya sudah susah, low impact, udahlah ke laut aja, gitu. Ya, kalau nganggur baru, gitu kan. Kemudian di sini adalah juga ya tetap mudah, impactnya di atas, gitu ya. Kalau misalnya ini masih relevan juga untuk diperjuangkan adalah impactnya tinggi, tapi effortnya itu. Pertanyaan adalah manajemen ada budget nggak? Memang long term bisa dipakai nggak gitu ya? Seberapa complicated gitu ya? Kalau misalnya nggak pun fokus ke sini aja dong, udah keren kan? Gitu loh. Jadi make it simple gitu. Jangan ini Pak butuh investasi, juga investasi dulu gitu. Apakah itu haram? Nggak juga, boleh. Tapi kayak mau cari yang ini gitu. Kalau udah habis dikerjakan gitu ya, udah langsung boleh. Oke, clear? Tapi ingat ya, di sini catatannya safety compliant, take first seat and cost take last seat. Artinya apa? Karena teman-teman di Python harus sesuai dengan PSAK ya, jangan menabrak PSAK. Nanti akan di-adjust oleh auditor. Sebelum di-adjust auditor pasti akan Bu Sepi akan ngamuk duluan. Enggak ya, sekarang kayak ya, jadi ingat ya membekas ya. kalau saya udah nggak pernah gitu kan. Jadi itu kalau ternyata auditor nggak boleh, ya udah idenya brilian tapi menabrak ya jangan. Kan tadi idenya brilian mau ke situ langsung loncat aja pagar ke tol gitu ya. Kan efisien nggak? Efisien daripada saya harus lewat tangga mau ke sana langsung loncat aja gitu. Kepepet itu Mbak. Hah? Kepepet itu begitu. Tapi itu nggak compliance gitu. Ingat ya? Nanti ini lagi. Kata Pak Morta pokoknya ini bisa ini udah benar. Loh ini kena audit nih. Loh kan kemarin VSM gitu katanya. Enggak, ya. Jadi apalagi teks tuh. Harus sesuai dengan regulasi dan segala macam. Clear ya? Oke, tadi sudah kita banyak bahas. Nanti prosesnya, customer-nya kita define,
kemudian apa namanya, berapa prosesnya, kemudian berapa menit untuk produk membutuhkan ini, kemudian probability produk itu lolos quality tanpa defect gitu ya, kemudian sampai apa namanya, yang penting adalah ini nih kalau menurut saya. Setelah kita ngobrolin itu, so what gitu, quick win-nya apa? Apa yang bisa dilakukan gitu? Quick win-nya apa gitu? Udah define capek-capek sehari 2 hari, nggak ada so what-nya. Jadi pertanyaannya nanti gampang. Terus so what gitu. Jadi leader enak kan, saya tinggal oh gini terus so what gitu. So what-nya disiapin. So what-nya dalam bentuk yang ini tadi. Oke, ini quick win 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Clear ya, teman-teman, nangkep ya.